bullet came this close to my head. This close. Film dibuka dengan seorang gadis bernama Jonah yang harus melihat kematian ayahnya tepat di depan matanya. Sebelum kejadian, sang ayah bernama Yakov sempat memberikan kalung dan cincin mendiang istrinya kepada Jonah. Tak lama kemudian, saudara Yakov bernama Marius atau paman Jonah datang menjemput Jonah. Namun hal tak terduga terjadi, di mana seorang pembunuh bayaran tiba-tiba muncul tepat di belakang Yakov dan menghabisinya. Setelah itu, ia memotong jari Yakov. Jari tersebut akan dikirimkan ke kotak pos 115 yang berada di Paris sebagai barang bukti bahwa target berhasil dihabisi. Beruntungnya, Jonah berhasil diselamatkan oleh pamannya. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama Morgan. Ia adalah salah satu dari 7 pembunuh bayaran di dunia yang menjadi target perburuan dalam sirkel pembunuh bayaran atau assassin. Mereka adalah Falk, pembunuh legenda yang sangat ditakuti oleh para mafia. Tak ada informasi apapun tentang dirinya, baik itu foto, lokasi keberadaannya, dan sidik jari. Ia juga bekerja di kepolisian dengan menggunakan identitas lain. Alex, mantan pasukan khusus marinir. Ryder, dikenal sebagai pembunuh gila. Pablo, membunuh target menggunakan racun. Yuko, si ahli pedang, dan terakhir adalah Demir, seorang psikopat yang hingga saat ini masih berada di penjara Bosnia. Saat ini Morgan mendapat tugas untuk menghabisi ketua mafia bernama Luka Lesek yang menguasai sindikat perdagangan manusia terbesar di Slovenia, Eropa Timur. Saat target akan dieksekusi, tiba-tiba gagalnya misi membuat keberadaan Morgan diketahui. Aksi baku tembak dan kejar-kejaran tak terelakkan lagi. Singkat cerita, sesampainya di kontrakan, sembari mengeluarkan peluru dari tubuhnya, ia segera menghubungi Caldwell, memberitahu kejadian yang baru saja dialaminya, di mana ada pembunuh bayaran lainnya yang ikut terlibat dalam pembunuhan Lesek dan menyerangnya juga. Alhasil misi tersebut berhasil dilakukan oleh orang tersebut. Caldwell sendiri adalah pimpinan assassin dan juga mediator. Ia telah melatih Morgan sejak masih kecil hingga saat ini. Setelah kejadian itu, Morgan kembali ke Roma, Italia, menemui kekasihnya yang bernama Sophie. Sophie tak mengetahui kalau kekasihnya seorang assassin, sebab Morgan mengaku dirinya sebagai seorang fotografer yang sering bepergian ke luar negeri. Sophie sangat berharap suatu saat Morgan selalu berada di sampingnya. Keesokan paginya, Morgan langsung menemui atasannya. Ia berniat berhenti dari pekerjaannya dan menjalani kehidupan normal yang damai dan tentram. Akan tetapi, Caldwell menolaknya. Jika Morgan ingin berhenti, ia harus mempunyai alasan yang tepat untuk berhenti dan bukan karena wanita. Caldwell malah menawarkan kontrak baru dengan total $6 juta. Dengan uang tersebut, ia bisa menjadi kaya raya. Meskipun Morgan menolaknya, namun pada akhirnya ia menerimanya juga. Setelah itu, ia menemani Sophie berbelanja dan jalan-jalan. Malam itu semua terasa menyenangkan, hingga di suatu terowongan, seorang pria asing tiba-tiba menyerang Morgan. Perkelahian tak terelakkan lagi yang membuat pria asing itu terbunuh.
Jelas saja, pemandangan tersebut membuat Sophie shock. Ia tak menyangka kekasihnya tega membunuh orang, mengambil gambar, dan membiarkan mayatnya begitu saja. Sophie berniat melaporkan kejadian itu ke kantor polisi, namun Morgan mencegahnya. Demi keamanan Sophie, ia akan menjauh dari kehidupan Sophie untuk sementara waktu. Ia kemudian mendatangi Caldwell, memperlihatkan foto korban. Ia mendesak Caldwell mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa akhir-akhir ini ia selalu mendapatkan serangan bertubi-tubi? Apa isi dari kontrak 6 juta tersebut? Siapa orang itu? Dan pada siapa ia bekerja? Dengan santai, Caldwell mengungkap identitas pria tersebut, yaitu salah satu pembunuh bayaran di bawah pimpinan Caldwell sendiri. Alex Drakos adalah seorang mantan pasukan khusus marinir. Dia adalah pria yang menyerang Morgan saat di Slovenia. Ia menambahkan bahwa sekarang, Morgan telah resmi menerima kontrak 6 juta dolar. Kini tersisa 5 asasin lagi karena Alex telah tereliminasi. Satu nyawa dihargai 1 juta dolar. Ia harus mengambil potongan jari korban setelah membunuhnya dan mengirimnya ke Paris. Mendengar hal itu, Morgan terkejut karena ia belum menandatangani surat perjanjian. Ia juga baru mengetahui kalau isi kontraknya adalah pemburuan antar asasin. Alex yang dibunuhnya adalah bagian dari kontrak. Jika ia ingin hidup, maka ia harus melanjutkan permainannya. Jika tidak, para asasin lainnya yang akan datang membunuhnya. Sebelum pergi, Caldwell memberikan identitas 5 asasin yang tersisa, yang sebenarnya hal itu melanggar aturan. Namun ia tetap memberikan informasi tersebut pada Morgan, karena ia menganggap Morgan seperti putranya sendiri. Morgan segera menyiapkan diri untuk berburu. Ia menghapus semua informasi pribadinya dan orang-orang terdekatnya termasuk Sophie, memasang CCTV di sudut ruangan, dan memasang alat pelacak. Scene berpindah ke Bosnia di mana Falk mendatangi Demir yang sedang berada di penjara. Tujuannya tak lain untuk menghabisi Demir sebagai korban pertamanya. Demir yang tak mengetahui bahwa Falk adalah asasin harus tewas dalam penjara. Di Paris terlihat seorang inspektur bernama Leon sedang mengambil paket berisi jari dalam kotak pos 115. Faktanya, Leon bukanlah seorang asasin. Scene berpindah ke Jonah, gadis yang kita lihat di awal scene tadi ternyata masih hidup. Jonah kini meneruskan bisnis mendiang sang ayah. Ia juga masih menyelidiki para asasin yang telah membunuh sang ayah. Jonah bekerja sama dengan Leon mengungkap kasus tersebut. Ia mengirimkan berkas pribadi dari para korban untuk diselidiki Leon. Terungkaplah fakta bahwa Jonah yang telah mengeluarkan biaya 6 juta dolar untuk memancing keluar para asasin atas permintaan atasan Leon yang tak lain adalah Falk. Di perjalanan, Leon tiba-tiba diserang oleh Morgan. Morgan mengetahui Leon adalah orang yang menerima paket jari. Untuk itu menanyakan identitas Leon dan kepada siapa Leon bekerja. Mengetahui Leon adalah polisi jujur, ia pun melepaskannya dan kembali ke kontrakan. Tak lama kemudian, HP berbunyi yang ternyata adalah Falk. Entah dari mana, Falk mengetahui nomor HP Morgan. Sembari ngajak ngobrol, Morgan berusaha melacaknya namun hasilnya nihil. Falk mengajaknya kerja sama mencari dan membunuh pimpinan para asasin agar mereka bisa hidup bebas. Di akhir perbincangan, Falk mengirimkan data pribadi Pablo, si asasin racun yang berada di Spanyol. Namun sebelumnya, Morgan mencari tahu profil Alex. Seketika itu juga ia terkejut mengetahui Alex adalah anak buah Colt. Colt adalah yang memberikan profil Morgan kepada Alex. Colt juga yang memberikan nomor HP Morgan pada Falk karena hanya dia yang mengetahui nomor tersebut. Itu artinya, Colt yang telah membayar Alex membunuh Morgan saat di Slovenia dan Roma. Dengan amarahnya yang menggebu-gebu, Morgan mendatangi Colt meminta penjelasan atas perbuatannya. Dengan semua bukti yang ada, Colt akhirnya mengaku kesalahannya, namun ia terpaksa melakukan itu karena tak punya pilihan lain. Bullet came this close to my head. This close to... Mendengar pengakuan tersebut, Morgan benar-benar kecewa. Orang yang dianggapnya ayah kandung sendiri tega mengkhianatinya. Colt hanya bisa meminta maaf dan berharap Morgan memberinya kesempatan.
namun Morgan sudah terlanjur kecewa. Dari kediaman Colt, ia segera menuju Spanyol menuju target selanjutnya yaitu Pablo. Sementara itu di kediaman Morgan, Ryder berhasil masuk ke apartemennya. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat Pablo memiliki seorang putri berusia 8 tahun. Fuck. I went to the hospital. I'm fine. Maybe that's picture. I do a lot. Setelah berbincang, Morgan tak jadi membunuhnya karena sebenarnya Pablo sudah pensiun sejak 8 tahun lalu saat anaknya lahir. Morgan memutuskan bermalam semalam di tempat itu untuk menyelamatkan Pablo dan putrinya. Karena ia yakin asasin lain sedang menuju ke tempat itu. Dan benar saja malam itu Yuko mendatangi kediamannya. Saat Morgan terpojok, Pablo datang tepat waktu menyelamatkannya. Setelah kematian Yuko, tanpa diduga Morgan memotong jari Pablo dan Yuko. Ia berkata, itu cara satu-satunya menyelamatkan Pablo. Di kediaman Caldwell, Falk menyuntikkan racun ke lehernya. Ia meminta data pribadi Morgan dengan imbalan penawar racun. Meskipun para asasin adalah anak didik Caldwell termasuk Falk, namun Caldwell berkata bahwa ia tak akan mengkhianati Morgan lagi, meskipun ia setuju akan menukar data Morgan dengan penawar racun. Untuk itu, secara diam-diam ia mengirimkan data Falk yang berhasil didapatkannya kepada Morgan sebelum Falk menghapusnya, agar Morgan menyadari bahwa kini Falk sudah mengetahui informasinya bersama Sophie dan pastinya akan memburu mereka. Here is your file, encrypted. Setelah file terkirim, ia membiarkan Falk menghapus datanya, lalu memberikan data Morgan. Ia berharap bisa selamat dan akan membantu Morgan menyelamatkan Sophie. Namun sayang, kondisinya yang sedang kritis harus berakhir secara tragis di tangan Falk dengan tebasan di leher. Melihat pesan tersebut, Morgan menjadi khawatir. Walaupun ia sempat dihianati, namun sebenarnya Morgan sangat menyayanginya. Ia terus menghubungi Caldwell berharap masih ada harapan. Sayangnya, ia sudah terlambat. Tak lama kemudian, Falk menghubunginya memberikan posisi Ryder yang kini sedang menuju sekolah tempat Sophie mengajar. Morgan segera menghubungi Sophie, memintanya pergi secepat mungkin dari sekolah, bersamaan dengan kedatangan Ryder yang langsung menembaknya. Sophie yang kaget langsung berlari mencari tempat persembunyian. Mendengar suara tembakan itu, Morgan menghubungi 911. Dengan begitu Sophie berhasil terselamatkan. Singkat cerita, malam pun tiba, Morgan segera menemui Sophie. Di sini Morgan akhirnya jujur soal pekerjaannya yang sebenarnya. Ia menunjukkan ruang rahasia pribadinya. Sophie lantas berkata bahwa saat ini ia sedang hamil. Morgan sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Ia berjanji akan mengakhiri semua ini dan hidup tenang bersama Sophie. Namun sebelumnya, ia akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Demi keamanan, ia meminta Sophie kembali ke kampung halaman orang tuanya di Lisbon, Portugal saat ini, dan juga menggunakan pesawat pribadi. Setelah mengantar Sophie, Morgan langsung on the way ke kediaman Ryder membunuhnya dengan racun dan tembakan. Yang tanpa ia ketahui, Falk sengaja menjebaknya. Falk dengan identitas palsunya sebagai seorang polisi, berangkat menuju TKP bersama Leon dan pasukannya. Aksi baku tembak dan kejar-kejaran tak terhindarkan lagi. Tak lama kemudian, Leon datang menjemputnya. Itu artinya Leon secara diam-diam bekerja sama dengan Morgan. Ia memberitahu siapa agen Voss atasan Leon yang sebenarnya. Mereka berdua lantas menjebak Falk di ruangan mayat.
Morgan meminta Falk mengungkap identitasnya yang sebenarnya pada Leon. Karena sudah ketahuan, Falk langsung menembak Leon. Pergelutan antar dua asasin tak terhindarkan lagi. Kesempatan itu digunakan Leon untuk meminta bantuan kantor pusat. Setelah mengobati luka-lukanya, Morgan menemui Jonah. Ia yakin Jonah adalah otak di balik semua itu dengan motif untuk membalaskan dendam kematian ayahnya yang dihabisi oleh pamannya sendiri melalui tangan asasin. Itu artinya, Jonah sudah mengetahui pembunuh ayahnya. Ia berpura-pura mendukung pamannya agar bisa mengetahui siapa asasin yang telah dibayar oleh sang paman untuk mengeksekusi ayahnya. Awalnya Jonah hampir dikendalikan oleh pamannya karena telah menyelamatkannya dan merawatnya. Hingga pada suatu waktu, ia menyadari akan keterlibatan sang paman atas kematian ayahnya atas bantuan agen Falk atau Falk. Dengan tegas, Morgan berkata bahwa asasin yang disewa pamannya adalah agen Falk. Jonah sangat terkejut mendengar fakta tersebut. Ia kembali mengingat kejadian yang kita lihat di awal scene tadi, dan benar saja, orang tersebut adalah agen Falk. Ia memperalat mereka agar Morgan membunuh Jonah, yang dianggap sebagai otak dari pembunuhan antar asasin, dan Leonlah yang akan menangkap Morgan karena telah membunuh Jonah. Sementara uang senilai $6 juta akan menjadi milik agen Falk. Dan fakta yang lebih mengejutkan lagi adalah agen Falk tewas terkena serangan jantung. Untuk memastikan berita tersebut, Morgan menyelidikinya kembali dan benar saja, Falk tewas saat pertemuan terakhir mereka. Merasa situasi sudah aman, Morgan mengirim pesan pada Sophie untuk kembali ke Roma dan menginap di hotel. Sementara ia akan kembali ke apartemennya, memastikan semua benar-benar aman. Namun tiba-tiba, panggilan telepon dari Falk membuat Morgan terkejut. Falk sengaja memalsukan kematiannya agar bisa menemukan keberadaan Sophie. Morgan seketika panik melihat video Sophie, ia meminta bantuan Leon membebaskan Sophie. Karena panik, tanpa sengaja kaki Morgan menyentuh tali yang terhubung ke bom. Pergerakan sedikit saja bisa menyebabkan ledakan yang akan menewaskan mereka bertiga. Ia harus menunggu waktu selama 5 menit untuk menonaktifkan bom tersebut. Naasnya, dalam waktu 4 menit Sophie akan mati tenggelam. Tak lama kemudian Leon tiba. Sayangnya ia harus tepar dengan 2 tembakan. Falk yang kesal langsung meninggalkan hotel. Morgan berusaha menyadarkan Leon yang sedang sekarat. Dengan tenaga yang tersisa, Leon berusaha menyelamatkan Sophie yang mulai tenggelam. Okay. Baby, stay with me. Setelah berhasil menyelamatkan Sophie, Morgan segera mengejar Falk dan meminta Sophie menghubungi rumah sakit untuk menyelamatkan Leon. Wajah Falk seketika berubah mendengar teriakan Morgan dengan peluru tepat di jantungnya. Singkat cerita, Morgan dan Sophie memutuskan pindah ke Portugal. Di akhir film diperlihatkan Falk berhasil selamat dan ceritanya pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.